sini saya Lutfi Ayu Wulandari, NIM T 2019-4127 akan menjelaskan tentang kemampuan kognitif pada anak. Yang pertama, perkembangan kognitif itu sendiri ialah suatu kemampuan anak atau individu untuk berpikir lebih konkret serta melakukan penalaran serta pemecahan masalah. Jadi, anak mempunyai kemampuan untuk berpikir tentang apa yang telah dialaminya atau yang terjadi di sekitarnya serta melakukan sebuah penalaran, berpikir untuk memecahkan sebuah masalah yang telah dihadapinya. Berpikir atau kognitif itu sendiri ialah salah satu istilah yang digunakan oleh ahli psikologi dalam menjelaskan tentang semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seorang anak tersebut untuk memperoleh sebuah pengetahuan, memecahkan masalah, dan juga merencanakan masa depan. Jean Piaget yang merupakan salah satu tokoh perkembangan kognitif itu sendiri mendeskripsikan bagaimana manusia memaknai dunianya dengan mengumpulkan informasi serta mengorganisasi informasi tersebut. Menurut Jean Piaget sendiri, tahapan perkembangan kognitif pada anak terjadi atau terdapat 4 tahap. Yang pertama adalah tahap sensomotorik, di mana tahap ini dimulai dari anak berusia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua adalah tahap praoperasional, di mana tahap praoperasional ini dimulai sejak anak berusia 2 sampai 7 tahun. Di sini anak mulai mempresentasikan dunianya dengan kata-kata dan juga gambar-gambar. Yang ketiga adalah tahap konkret operasional atau operasional konkret, di mana tahapan ini dimulai sejak anak berusia 7 sampai 11 tahun. Dan juga tahapan yang terakhir adalah tahap operasional, yaitu anak mulai dari usia 11 sampai dewasa. Di sini seorang anak atau remaja berpikir dengan cara yang abstrak, logis, dan juga lebih idealistik. Mungkin itu saja yang saya jelaskan tentang perkembangan kognitif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Titik Maulidia, NIM T 2019-4118. Di sini saya akan menjelaskan tentang atensi, memori, metakognitif. 1. Atensi atau perhatian, yaitu merupakan seluruh konsep multidimensional yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan ciri-ciri dan cara-cara merespon dalam sistem kognitif. Menurut Chaplin, atensi adalah konsentrasi terhadap aktivitas mental. Istilah atensi untuk merujuk pada konsentrasi terhadap suatu tugas mental, di mana individu mencoba untuk meniadakan stimulus lain yang mengganggu. Atensi dapat juga merujuk pada penerimaan beberapa pesan pada suatu waktu dan mengabaikan semua pesan kecuali pesan tertentu. 2. Memori, ingatan. Memori merupakan unsur inti dari perkembangan kognitif, sebab segala bentuk belajar dari individu melibatkan memori. Dengan memori, individu dimungkinkan untuk dapat menyimpan informasi yang ia terima sepanjang waktu. Tanpa memori, individu mustahil dapat merefleksikan dirinya sendiri, karena pemahaman diri sangat bergantung pada suatu kesadaran yang berkesinambungan, yang hanya dapat terlaksana dengan adanya memori. Tanpa memori, manusia tidak dapat menghubungkan apa yang terjadi kemarin dengan apa yang dialaminya sekarang. Singkatnya, hampir semua aktivitas manusia selalu melibatkan aspek memori. 3. Metakognitif. Metakognitif adalah pengetahuan dan kesadaran tentang proses kognisi atau pengetahuan tentang pikiran dan cara kerjanya. Metakognitif merupakan suatu proses mengunggah rasa ingin tahu, karena kita menggunakan proses kognitif kita untuk merenungkan proses kognitif kita sendiri.
Metakognitif ini memiliki arti yang sangat penting karena pengetahuan kita tentang proses kognitif sendiri dapat membantu kita dalam menata suasana dan menyeleksi strategi untuk meningkatkan kemampuan kognitif kita di masa mendatang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfi Fitriatun Hasanah, NIM T 2019-4117. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pemrosesan informasi. Teori pembelajaran pemrosesan informasi adalah bagian dari teori belajar sibernetik. Secara sederhana, pengertian belajar menurut teori belajar sibernetik adalah pengelolaan informasi. Dalam teori ini, seperti psikologi kognitif, mengkaji proses belajar penting dari hasil belajar, namun yang lebih penting dari kajian proses belajar itu sendiri adalah sistem informasi. Sistem informasi inilah yang pada akhirnya akan menentukan proses belajar. Dalam bukunya, Robert M. Gagne mengemukakan 8 fase dalam satu tindakan belajar. Fase-fase itu merupakan kejadian-kejadian eksternal yang dapat distrukturkan oleh siswa atau guru. Setiap fase dipasangkan dengan suatu proses yang terjadi dalam pikiran siswa. Kejadian-kejadian belajar itu akan diuraikan di bawah ini, yaitu 1. Fase motivasi, 2. Fase pengenalan, 3. Fase perolehan, 4. Fase retensi, 5. Fase pemanggilan, 6. Fase generalisasi, 7. Fase penampilan, 8. Fase umpan balik. Selanjutnya adalah teori tentang inteligensi Gardner. Berdasarkan pakar psikologi, mengemukakan bahwa pandangan klasik percaya bahwa inteligensi merupakan kapasitas kesatuan dari penalaran logis, di mana kemampuan abstraksi sangat bernilai. Pandangan ini berdasar pada teori general inteligensi dari Spearman yang menganggap inteligensi sebagai kekuatan mental yang timbul selama aktivitas intelektual dan dapat digambarkan dalam berbagai tingkatan. Gardner menekankan dalam jenis inteligensinya bahwa inteligensi hanya merupakan kontrak ilmiah yang secara potensial berguna. Jenis-jenis inteligensi Gardner: A. Kecerdasan spasial merupakan kecerdasan seseorang yang berdasar pada kemampuan menangkap informasi visual atau spasial, mentransformasi dan memodifikasinya, dan membentuk kembali gambar visual tanpa stimulus fisik yang asli. B. Kecerdasan bahasa merupakan kecerdasan individu dengan dasar penggunaan kata-kata atau bahasa. C. Kecerdasan logis matematis. Kecerdasan tersebut berdasarkan diri pada kemampuan penggunaan penalaran logika dan angka-angka matematis. D. Kecerdasan jasmani kinestetik. Kemampuan untuk mengendalikan gerakan tubuh dan memainkan benda-benda secara canggih merupakan bentuk nyata dari kecerdasan tersebut. E. Kecerdasan musikal memungkinkan individu menciptakan, mengomunikasikan, dan memahami makna yang dihasilkan oleh suara. F. Kecerdasan interpersonal merupakan kecerdasan dalam berhubungan dan memahami orang lain di luar dirinya. G. Kecerdasan intrapersonal tergantung pada proses dasar yang memungkinkan individu untuk mengklarifikasikan dengan tepat perasaan-perasaan mereka, misalnya membedakan sakit dan senang dan bertingkah laku tepat sesuai pembedaan tersebut.